Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzul iqradu bisyartir rohni awil kafil. Ini masih menjelaskan seputar menghutangi. Jadi menghutangi dengan syarat adanya gadai atau rohin, atau dengan syarat adanya kafil atau orang yang menanggung hutang itu diperbolehkan ya. Jadi memang ini adalah lanjutan dari penjelasan sebelumnya, yang kalau kita memahami dari penjelasan itu seakan-akan seluruh kemanfaatan yang kembali pada salah satu dari dua belah pihak itu tidak diperbolehkan. Tapi faktanya tidak seperti itu. Tidak semua kemanfaatan tidak diperbolehkan, karena di samping ada penjelasan sebelumnya, yaitu terkait dengan memberi pelunasan yang lebih, asalkan itu tidak masuk dalam syarat, itu kan boleh. Dan ini juga rohen atau gadai dan kafil atau penanggung jawab. Kafil itu nanti setelah ini ada penjelasannya. Kafil itu ada orang hutang, lalu ada pihak ketiga yang berkata, saya berani bertanggung jawab atas hutang orang ini. Jadi nanti kalau orangnya tidak mau bayar, dia yang bayar. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Intinya di kalimat ini hanya menjelaskan bahwa ikrot atau menghutangi itu tidak selamanya tidak diperbolehkan salah satu dari dua belah pihak mendapatkan keuntungan atau kemanfaatan. Jadi rohen dan kafil ini kan tentunya kemanfaatannya kembali kepada mukrid atau orang yang menghutangi. Jadi orang yang menghutangi, kalau ada gadai atau ada penanggung jawabnya, ada kafilnya, dia akan lebih percaya dengan hutang itu. Kemudian setelah itu ada permasalahan walau qala akrid hadza mi'atan wa ana laha dhaminun fa aqradahu mi'ata aw ba'daha. Ini mohon maaf ya, tidak saya coret-coret ya. Kana dhaminan alal aujah lil hajah. Kemudian ini ada permasalahan, ada seorang yang berkata akrid hadza mi'atan, hutangilah orang ini 100. Jadi ini kasusnya ada 3 orang ya, ada 3 orang, A, B, dan C. A berkata kepada B, akrid hadza mi'atan, hutangilah C 100, wa ana laha dhamin, dan saya akan menjadi penanggung jawab atas hutang itu. Fa aqradahu al-mi'ah aw ba'daha, lalu B memberi hutang kepada C dengan sesuai dengan perintah dari A, diberi hutang 100 atau sebagiannya, maka kana dhaminan alal aujah, maka A yang mengucapkan itu menjadi dhamin. Menjadi dhamin artinya dia statusnya dhamin ya. Dhamin itu ya tadi orang yang bertanggung jawab atas hutang orang lain. Alal aujah menurut pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Mengapa hal ini bisa sah? Lil hajati, sebab ada kebutuhan ya. Kebutuhan maksudnya dalam kasus ini memang dibutuhkan seorang yang bertanggung jawab atas hutang orang lain. Maksudnya mengapa di dalam Fathul Muin ada penjelasan ini? Karena kalau kita teliti, kalau kita disiplin dalam bab rohen, ini sebenarnya kalimat seperti ini tidak sah. Karena Dhoman itu harus yang ditanggung jawab itu harus sesuatu yang sudah wajib. Sedangkan ini kan belum wajib. Sudah wajib itu maksudnya hutangnya sudah ada baru ditanggung. Sedangkan dalam masalah ini kan belum ada hutang, baru disuruh menghutangi. Itu sebenarnya kalau disiplin bab dhoman itu tidak boleh, tapi ternyata dalam permasalahan ini boleh dikarenakan ada kebutuhan ya, dikarenakan ada kebutuhan terkait dengan hal ini. Dan di sini dicontohkan sama seperti kalimat wa ka'al qimata akafil bahri wa alayya dhumanuh. Ini berarti prakteknya ada beberapa orang yang sedang ada di atas kapal, lalu dia kondisinya itu terombang-ambing karena banyaknya muatan ya, jadi kelebihan bebannya terlalu berat sehingga kapalnya hampir tenggelam. Lalu ada satu orang yang mengatakan alki mata akafil bahari, buanglah barangmu ke dalam laut, buanglah barangmu ke laut,
wa alayya dhumanu, nanti aku bertanggung jawab menggantinya. Ya, ini kalimat ini sah ya. Kalimat ini sah menjadi sigot dari dhoman. Kalimat ini sah menjadi sigot dari dhoman. Walaupun seperti tadi, mestinya dhoman itu hanya bisa sah kalau kewajibannya sudah ada, kalau hutangnya sudah ada. Kalau hutangnya belum ada, belum wajib, itu ya nggak sah. Tapi ternyata para ulama terkait dengan permasalahan ini mereka memperbolehkan, mereka mengesahkan ucapan al-qimata akafil bahar wa alayya dhumanuh, sehingga permasalahan tadi, yaitu seorang yang menyuruh orang lain untuk menghutangi lalu dia menjadi dhamin, menjadi penanggung jawab, itu juga sah. Kemudian setelah itu ada masalah lagi, waqala al-Baghawi waqala al-Baghawi lawid al malikul qardo wal ahidul wadi'ata suddiqal ahidu. Al-Baghawi berkata ini maksudnya menulis ya. Jadi mengucap ini maksudnya menulis, karena yang namanya referensi itu kan dari tulisan ya, walaupun bisa juga dari interview atau dari wawancara, tapi di dalam kitab-kitab klasik itu mestinya kan pengambilan sumbernya itu dari tulisan ya, walaupun menggunakan kata kola, tapi yang dimaksud adalah tulisan ya. Al-Baghawi berkata, bila ada pemilik yang mendakwakan barangnya itu dihutang. Jadi ini kasusnya ada A dan B. A punya barang, kemudian barangnya dibawa B. A mengatakan bahwa barang ini adalah hutang. Kemudian yang B mengatakan tidak, barang ini adalah titipan. Jadi yang satu bilang hutang, yang satu bilang titipan. Lah, nanti bedanya apa? Antara hutang dan titipan itu bedanya apa? Toh keduanya sama-sama harus dikembalikan. Bedanya adalah hutang dan titipan itu kekuasaannya berbeda dalam arti yang satu adalah kekuasaan amanah atau kepercayaan, yang satu kekuasaan dhoman, yadu amanah dan yadu dhoman. Kalau qarat itu yadu dhoman, artinya barang yang rusak itu harus diganti. Namanya hutang itu kan berarti barangnya dipakai ya. Saya hutang kambing misalkan, maka kambingnya dipakai. Nanti kalau kambingnya mati ya dikembalikan sesuai dengan harga dari kambing itu ya. Kambing yang harganya sama. Tapi kalau wadi'ah itu tidak ada kewajiban mengembalikan. Orang yang dititipi sesuatu kemudian titipannya rusak, barang yang dititipkan rusak, itu tidak ada kewajiban mengembalikan, tidak ada kewajiban mengganti rugi. Jadi A dan B, A ini dia mendakwa qarat. Mengapa? Supaya barang yang dibawa B kalau rusak, ya ini pastinya kalau kasusnya atau persengketaannya seperti ini, pastinya ini barangnya sudah rusak. Jadi penggambarannya adalah B membawa barangnya A dan barangnya sudah rusak. A mendakwakan ini adalah hutang sehingga harus diganti. B mengatakan ini adalah titipan sehingga tidak harus diganti. Nah, dalam hal ini kalau keduanya bersengketa dan membawa kasus ini ke ranah hukum, ke meja hijau, maka di dalam fikih dibenarkan yang membawa atau yang mengambil atau yang menerima, yaitu B. Jadi yang satu mendakwa hutang, yang satu mendakwa titipan, itu yang dimenangkan titipan. Alasannya li'annal asla adamudz dhaman, karena memang kaedahnya antara keharusan mengganti rugi atau tidak itu kaedah fikihnya adalah tidak ada keharusan mengganti rugi. Jadi ini mirip atau sama seperti kasus-kasus yang lain ya, antara iya dan tidak itu dalam fikih ya dimenangkan yang tidak. Jadi ada dan tidak ada itu kan lebih dahulu tidak ada dulu baru ada, kan begitu. Kalau tidak ada itu pasti tidak ada. Kalau ada itu kan belum pasti gitu loh. Jadi ini kan ada barang yang dibawa orang lain dan barangnya rusak, kemudian yang satu mendakwa
adanya dhoman, yang satu tidak ada dhoman, jadi dimenangkan tidak ada. Tapi dalam hal ini ulama tidak sepakat karena di kalimat selanjutnya ada kata khilafan lil anwar. Jadi hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di kitab Al-Anwar. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa di kitab Al-Anwar kasus seperti ini itu yang dimenangkan adalah pendakwa koret ya, pendakwa koret. Alasannya kenapa? Lah itu perlu buka kitab I'anah itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.